Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi, terkhusus buat kalian angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kenapa sih mahasiswa sekarang nggak mau berorganisasi. Nah, tapi di sini saya nggak sendiri. Di sini saya sama seorang aktivis kampus yang sekarang udah semester-semester akhir dan juga beliau kesibukannya ini sangat sibuk dengan dunia kerjanya, bahkan dengan lomba-lomba di luar sana. Siapa lagi kalau bukan Kak Said Maulana. Oh Halo ya, Kak Said. Bagas, gimana kabarnya Gas? Alhamdulillah sehat Kak. Kak Said gimana Kak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak kasih banget ya. Wede. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak Said nih? Ya, sibuknya kalau misalkan sekarang karena memang semester akhir, jadi lagi nyusun skripsi juga gitu kan. Masya Terus Allah. juga lagi jadi eh, ikut organisasi di luar kampus juga tingkat nasional. Wah, tuh guys dengerin. Terus juga lagi kerja juga gitu. Oke, kerja. Oke nih Kak, ngomong-ngomong kan di sini teman-teman mahasiswa khususnya mahasiswa baru. Kan mahasiswa baru Kak Said udah mahasiswa akhir. Mungkin ada beberapa nih Kak yang nggak kenal sama Kak Said. Boleh Kak kenalan dulu awal-awal sama jelasin organisasi Kak Said di kampus tuh apa sih Kak gitu. Oke, nah iya boleh teman-teman ya, izin memperkenalkan nama saya Said Maulana, saya anak digital marketing angkatan 2019, jadi udah mahasiswa akhir banget lah ya, udah semester 8. Terus juga kesibukan saya kali ini mungkin karena di semester akhir saya lagi ngajak-ngajak anak adik-adik buat ikut lomba bareng gitu, lomba bisnis plan. Terus juga lagi ngebangun project untuk kelas digital marketing. Terus lagi bangun konten juga di sosial media Bagas gitu. Terus juga organisasi saya dulu selama 3 tahun di kampus KC Bagas gitu. Wede. Dari sahabat KC bahkan ya Kak Iya ya. dari maba itu di KC itu kan dulu kalau misalkan jadi kalau di FA ini kan semester 1 belum boleh Betul organisasi ya guys betul ya. Nah belum itu boleh. dulu saya bingung mau ikut apa ya. Akhirnya ada oprek kepanitiaan sahabat KC gitu kan, oprek penelitian Seleb. seleb ya, Betul. Syariah Economic Celebration. Nah itu di situ saya ikutin tuh, diikutin. Saya milih divisi awalnya sponsorship sama konsumsi gitu kan, itu yang Oke. menurut saya bidang saya banget lah. Ternyata saya dijadiin eh, divisi event Oh gitu kan, divisi iya. event, dan akhirnya dijadiin MC di depan Pak Sandiaga Uno langsung kan pas Wede. jadi maba gitu. Pengalaman Nah banget itu nih guys. pengalaman yang memang nggak terlupakan lah ya gitu. Makasih lah buat kakak-kakak yang udah ngasih kesempatan saya, dan akhirnya saya bisa berkembang sampai sekarang kayak gitu. Itu jadinya 3 tahun saya dikasih Bagas gitu. Wih, Masya Allah banget nih teman-teman semuanya. 3 tahun di KC dari mulai maba yaitu sahabat KC, Heeh, terus staff KC, heeh. terus jadi BPH KC itu wakil kepala departemen kajian ya Kak. Iya betul. Terus sampai sekarang sekretaris jenderal pernah juga atau wakil ketua, dan bahkan sekarang nih teman-teman semuanya itu menjadi DPO, Iya. Dewan Pengawas Organisasi dari KC itu sendiri. Wih. Bayangin 5 tahap ya Kak Said. Iya, Nyaman banget di 4 KC. tahun sarjana KC ya. SKC, Widih, Iya, Masya sarjana Allah. KC. Mungkin satu lagi nih Kak Set, Heeh. berkaitan dengan yang tadi KC. Kan Mm-mm. itu Kak Set udah 5 tahap lah ya, mulai sahabat KC sampai sekarang DPO. Mm. Nah itu kira-kira apa sih Kak yang membuat Kak Said nyaman gitu di Iya, KC-nya? akhirnya saya nyaman di KC. Awalnya kan karena lagi-lagi di sahabat KC itu sendiri gitu kan. Betul. Nah, karena saya melihat di kepanitiaan-kepanitiaan yang lain, sedangkan di KC ini, di kepanitiaan seleb kemarin pas saya jadi sahabat KC, saya nggak terlalu dituntut gas untuk akhirnya sampai bayar denda, adanya paid promote dan Betul lain betul. sebagainya. Nah itu yang saya lihat teman-teman saya ketika mereka ikut kepanitiaan di semester 1. Saya ngeliat, oh syukurin lo ikut paid promote dan lain sebagainya. Instagram lo jadi kayak nyepam dan lain sebagainya kan. Betul Nah, betul. cuma di saya pas di seleb itu nggak ada kayak gitu di KC. Nah, terus saya juga dirangkul sama kakak-kakak. Bener banget, setiap kita rapat tuh dikasih makanan sama kakak-kakaknya, dikasih susu dan lain sebagainya. Nah itu sama kakak-kakaknya tuh bener-bener ngerangkul banget, kayak kakak banget lah, kayak gitu. Oke, Jadi oke. itu yang saya rasain ketika itu. Ya udah, gue mutusin buat masuk KC aja. Dikira itu cuma buat narik minat kita aja biar Mm-mm. masuk KC. Ternyata pas ketika saya masuk di KC, ternyata Memang budayanya seperti itu ya budaya Kak, KC itu lingkungannya. seperti itu, beneran ditanya sedetail mungkin, kayak beneran
kakak sama adik loh, seperhatian itu loh Betul. mereka itu gitu. Jadinya akhirnya saya nyaman lah di KC, dan di KC juga saya banyak banget dapat value tersendiri dari KC itu sendiri. Dimulai saya jadi semangat buat ikut. Di KC itu terkenal dengan apa ya, prestasinya guys. Betul. Gitu. Jadi saya ada dorongan untuk masuk ke KC juga, itu salah satunya gitu. Bukan pengen belajar ekonomi syariah awalnya gitu. Awalnya karena kakak-kakaknya tuh banyak yang jadi mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya kan. Nah itu kan akhirnya saya terdorong buat akhirnya itu, dan ternyata saya benar di semester 2 saya disuruh ikut lomba dan alhamdulillah juara 3 di National Content Marketing gitu. Itu didorong sama anak-anak KC gitu, kakak-kakak dari KC. Emang lingkungannya kompetitif banget. Nah itu sih, jadi selain kekeluargaannya yang dapat, lingkungan yang kompetitif itu yang membuat saya nyaman di KC, dan banyak value yang saya dapat dari KC gitu, relasi ke stakeholder dan lain sebagainya kayak gitu guys. Oke, jadi banyak banget ya Kak benefit yang didapat. Dan emang nih Kak, di angkatan saya atau angkatan 2021 juga kan saya 2020 nih. Iya betul. Angkatan bawahnya 2021 awal-awal juga bilang pengen masuk KC itu karena terinspirasi. Wah banyak banget kakak-kakak mahasiswa berprestasi di lingkup FE, bahkan sampai lingkup UNJ tingkat univnya itu dari KC Kak terlahirnya. Iya benar banget. Kalau misalkan tahun kemarin di 2023 ada berapa anak KC kalau nggak salah? Finalisnya ada banyak Kak. Ada satu si Ara atau Zahra Amelia. Nah itu terus ada Nabila juga, Nabila Khairunisa. Ada anak dua. KC juga. Terus ada Hifzan Zarfan. Hifzan Zarfan yang sekarang udah sampai di tahap univ Kak. Terus juga ada Aska Safira, mawapres favorit. Beliau juga lahir dari KC itu Kak. Berarti udah 5 orang. Iya itu udah 5 orang. Itu setiap tahun Setiap tahun ada. Setiap tahun kalau misalkan di tahun saya ada Nadia. Terus ada Dimas. Betul, yang masih mawapres utama UNJ itu dari KC juga. Sekaligus duta bahkan. Iya duta juga kan. Terus juga Nadia yang mawapres favorit UNJ. Terus ada Mbak Ica, yang mawapres favorit UNJ juga kan. Dan masih banyak lagi Kak Karil, Kak Cindy dan kakak-kakak lainnya. Itu setiap tahun alhamdulillah selalu ada gitu. Betul. Ada Kak Anissa Rahma. Iya, Kak Anissa Rahma. Banyak dah pokoknya kakak disebutin tuh. Terus gini Kak, menyinggung berkaitan dengan tema yang kita angkat nih Kak. Iya, kenapa? Tadi kan Kak Said sempat nyinggung nggak kayak kepanitiaan lain yang mungkin pet promote dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya ini nanti disinggung sama anak-anak ini gak ya? Enggak, ini kita cuma mau meluruskan aja Kak. Siap. Oke, kita mau ngobrol, nanya itu emang sebenarnya salah satu alasan sih Kak. Ini kalau menurut point of view dari angkatan saya ke bawah gitu, saya kurang tahu angkatan atas gimana. Tapi intinya gak mau ikut kepanitiaan, gak mau ikut organisasi itu karena males disuruh nyari duit mulu. Apalagi sekarang banyak postingan-postingan kayak organisasi itu coba jualan risol dan lain sebagainya. Itu gitu, banyak banget saya ngeliat di TikTok tuh kayak gitu juga. Nah itu yang mematahkan semangat kita buat berorganisasi. Betul sih. Makanya sekarang saya pengen nanya nih ke Kak Said, kira-kira menurut Kak Said alasan orang-orang atau mahasiswa sekarang gak mau organisasi itu kenapa gitu Kak? Iya. Mungkin ada benarnya juga ya yang dikatakan, yang tersebar stigma yang tersebar di luaran sana kalau misalkan organisasi cuma pet promote, cari cuan dan lain sebagainya. Padahal kayaknya mereka kurang mendalami gitu, karena kan saya sudah 3 tahun lah ya di KC gitu. Gitu maksudnya nggak cuma itu aja gitu, itu cuma sedikit doang gitu kan bagian. Apalagi dikasih nggak ada pet promote sama sekali. Kalau denda-dendaan juga nggak ada. Nggak ada denda-dendaan. Jadi memang benar-benar, bahkan kalau misalkan kita surplus dalam suatu acara kita bagi-bagi juga kan. Gitu kita beliin buat makan-makan pizza yang, iya makanya kan ya itu. Jadi yang kayaknya mereka stigmanya hanya melihat dari luarnya aja gitu, mereka belum merasakan dari dalamnya. Kalau misalkan di organisasi itu justru menambah value kita untuk diri kita sendiri, betul kan? Karena misalkan di jargon-jargon kan organisasi bisa dapat relasi, itu benar gitu. Saya ketemu komisaris utama Bank Syariah Indonesia, bisa kasih gitu kan. Bisa ketemu bapak-bapak CEO dan lain sebagainya, di stakeholder dan lain sebagainya. Nah, itu dari organisasi. Saya bisa ngatur waktu. Ketika semester 7 kemarin saya kuliah di 2 kampus yang berbeda, terus juga kerja juga organisasi juga. Tapi saya masih bisa akhirnya ngatur waktunya. Itu dari mana? Itu salah satu peran dari organisasi, itu saya bisa ngatur waktu dengan baik.
kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan kalau misalkan organisasi hanya buang-buang waktu aja, itu kayaknya mereka belum mencoba gitu. Iya. Mereka belum terjun langsung ke dalamnya, sehingga mereka mengatakan seperti itu gitu. Padahal dengan kita ikut organisasi kita bisa mengatur waktu dengan baik, kita bisa ngelatih soft skill kita, bahkan bisa sampai hard skill kan. Kalau misalkan di KC kan ada yang namanya menara prestasi ya. Betul banget. Nah itu saya belajar bisnis dari KC juga gitu. Masya Makanya alhamdulillahnya saya punya mentor-mentor dari KC untuk akhirnya ikut-ikut lomba bisnis plan, dan alhamdulillah sekarang kadang suka diajak jadi pembicara juga gitu kan. Jadi ya makanya kenapa saya sayang banget sama KC, karena saya banyak dapat value dari KC kayak gitu guys. Istilahnya banyak banget dapat keuntungan lah ya, Iya. keuntungan secara tidak langsung dari KC. Makanya mereka tuh cuma ngelihat dari luarnya aja, oh cuma pet promote, oh cuma jualan ini, itu cuma segelintir doang dari value yang diberikan tuh nggak sebanding gitu. Betul. Gini Kak, berkaitan sama kemalasan mahasiswa sekarang buat organisasi, saya juga pernah dengar nih Kak, di angkatan saya atau mungkin angkatan bawah itu malas organisasi karena mereka sekarang udah money oriented Kak. Betul Pak. Mereka kayak takut nih organisasi menghambat mereka nanti magang atau menghambat karir mereka. Nah menurut Kak Said itu gimana tuh Kak? Iya ya, apalagi sekarang ada program Kampus Merdeka. Betul. Ya. Saya nggak nyalain Kampus Merdeka. Saya nggak nyalain Kampus Merdeka, tapi karena ada program Kampus Merdeka yang memang ketika di magang itu dibayar. Kalau di kampus mereka tuh 2,8 gas per bulannya. Itu kan lumayan. Kita ngikut organisasi nggak dibayar kan gitu kan. Betul. Nah itu mungkin mahasiswa karena mereka memikirkan kehidupan pasca kampus sehingga mereka sangat takut ketika join organisasi. Nanti gue ketika join organisasi karir gue terhambat nih dan sebagainya gitu. Saya pengen patahkan hal itu gitu guys. Karena saya dapat magang, alhamdulillah ya, bismillah dengan izin Allah, saya dapat magang juga dari relasi di organisasi itu sendiri gitu. Jadi di KC dulu semester 5 dulu tuh di KC semester 5 saya masih jadi wakil kepala departemen kajian gitu kan. Nah di semester 5 di KC itu ada grup alumni guys gitu. Nah itu saya ada kenalan beberapa alumni yang memang sudah jadi stakeholder di salah satu perusahaan. Akhirnya saya dapat gitu. Saya tanya, ternyata alhamdulillah diterima di tempat magangnya di perusahaan tersebut kayak gitu. Dan alhamdulillah keterima selama 5 bulan. Akhirnya saya dijadiin karyawan tetap. Masya Allah, sampai sekarang ya Sampai sekarang ya gitu kan. Nah itu value dari organisasi sendiri, yaitu relasi dari ke stakeholder, apalagi KC kan. KC udah banyak banget kerjasama. KC kerjasama sama instansinya ada berapa sekarang kalau misalnya? Udah banyak banget Kak. Kalau dari segi sponsorship itu ada Basnas, terus juga ada salah satunya yang sekarang Kak Said tempatin itu Biru Marmara juga. Nah terus juga perusahaan-perusahaan lain. Nah sekarang kalau berkaitan, saya izin sedikit nambahin ya Kak, mungkin berkaitan sama yang tadi saya tanyakan dan Kak Said jelaskan berkaitan dengan magang atau karir. Insya Allah nih Kak, KC tahun ini mau nyoba rambah ke perusahaan-perusahaan syariah yang itu benefitnya bukan cuma sponsorship Kak. Karena kalau benefit sponsorship kita cuma mikirin KC-nya gitu. Buat eventnya doang kan. Betul, event-eventual doang. Tapi di sini insya Allah gitu, kita pengen biar benefitnya itu dirasakan sama punggawa-punggawa KC nantinya. Betul banget, salah satunya magang ya. Betul, salah satunya magang. Karena alhamdulillah nih salah satunya di tahun ini KC juga udah nambah satu lagi kerjasama sama Hisar Global Indonesia. Tujuannya apa teman-teman semuanya? Tujuannya yaitu buat nanti yang tadi Kak Said bilang, biar anak-anak KC nggak susah nyari magang. Oke, jadi kejawab buat keresahan dari maba ini. Mereka pengen magang, pengen organisasi, tapi takut nih karirnya terhambat. Tapi ternyata kalau ketika kita join KC nggak sampai kayak gitu kan. Karena KC sudah bekerja sama dengan instansi-instansi syariah. Salah satunya ini guys, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. AFSI. Iya, nah betul. Itu jadi di AFSI ini dia menaungi beberapa fintech syariah di Indonesia. Nah itu udah kerjasama dengan Fakultas Ekonomi. Nah itu jadi privilege buat anak KC. Kenapa? Karena KC udah belajar ekonomi syariah lebih dulu dibanding teman-teman fakultas ekonomi yang lainnya. Kayak gitu. Jadinya itu bisa disalurkan. Karena kemarin kita sudah bekerja sama dengan AFSI, sudah ketemu juga dengan Pak Dekan, Bu Nadia juga gitu kan. Jadinya sudah bekerja sama. Kalau nggak salah di bulan Maret ini sudah bisa disalurkan ke AFSI langsung kayak gitu guys. Masya Allah. Jadi
Benar ya Kak, kalau KC itu nggak cuma mikirin organisasinya aja gitu, Heeh, tapi emang mikirin sampai sedetail itu gitu sampai buat karir. punggawa-punggawanya. Ya, makanya kan banyak banget dari KC yang menjadi mawapres akhirnya kan Betul. menjadi stakeholder di beberapa perusahaan besar gitu kan, kayak di Basnas itu juga ada tuh dulunya kepala departemen kajian, sekarang ada di Basnas, Oh dan iya masih betul banyak sekali. lagi kakak-kakak lainnya yang memang nggak terekspos lah dari kita kayak gitu guys. Oke, jadi intinya KC ini benefitnya banyak banget ya Kak. Banyak banget. Mungkin nanti di akhir kita simpulin kali ya Ya sedikit paket ya. komplit lah kalau misalkan masuk Betul, AC gitu. betul banget. Kira-kira apa lagi nih Kak Said? Iya. Kita ngebahas. Kalau misalkan tadi kita ngebahas tadi terkait organisasi ngehambat karir atau enggak, jawabannya enggak gitu kan. Betul. Karena kan memang lagi-lagi organisasi banyak value yang kita dapatkan dari sana gitu. Tergantung dari kitanya mau mengeksplor atau enggak gitu. Kadang kan kita udah males nih, terus kita nggak dapat kerja. Kita ikut organisasi terus kita nggak dapat kerja. Padahal dia nggak dapat kerjanya karena malesnya dia Iya itu loh. betul betul. Dan yang disalahkan organisasinya gitu kan ya guys ya. Iya, Nah itu logikanya gitu. makanya akhirnya penting untuk akhirnya kita mengupgrade diri kita juga, salah satunya lewat organisasi kayak gitu guys. Gitu. Oke, dua kesimpulan nih Kak, bukan kesimpulan juga Hmm. sih. Tadi kan intinya orang-orang atau mahasiswa sekarang nggak mau organisasi karena takut terhambat prestasinya. Iya Nah itu betul. sebenarnya udah dipatahkan karena rata-rata mahasiswa berprestasi UNJ lahir dari KC, Iya betul. alhamdulillah ya, iya Ya gitu. alhamdulillahnya, karena memang teman-teman perlu ketahui nih, karena emang di KC itu sendiri budayanya itu budaya-budaya yang prestatif teman-teman semuanya. Betul banget. Kita didorong untuk akhirnya benar-benar bisa dalam tanda kutip mengepakkan sayap kita gitu Iya betul untuk banget jadi sih. mahasiswa berprestasi, dan udah ada wadahnya yaitu Menara Prestasi itu sendiri. Betul banget. Jadi udah paket komplit ya, belajar Betul, HR juga, dapat magang juga, betul. prestasi juga gak sih? Iya Iya, Masya betul Allah banget. banget. Itu kan tadi satu prestasi itu udah Mm-mm. kita patahkan ya Kak, Mm-mm. KC patahkan. Terus yang kedua takut terhambat karir atau Mm-mm. magang. Nah tadi juga udah dipatahkan dengan benefit bahwa punggawa KC ini nantinya bisa diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang udah bekerja sama sama KC. Iya betul Betul banget. kan? Mm-mm. Nah yang ketiga nih Kak, saya juga pengen tahu. Karena emang rata-rata mahasiswa sekarang juga berpikir organisasi itu takut menghambat akademiknya dia, takut Iya. lulusnya lama dan lain sebagainya. Nah Iya. menurut Kak Said gimana tuh Kak? Kayaknya kalau misalkan menghambat akademik dan lain sebagainya, itu lagi-lagi kembali ke orangnya guys, gitu Betul kan. betul. Kembali ke bukan organisasinya yang salah, orangnya yang agak mungkin harus dipertanyakan kayak gitu kan. Karena lagi-lagi banyak kok yang kakak-kakak, lagi kita berpatokan sama kakak-kakak KC aja lah ya. Pengalaman ya. Ya, kakak-kakak KC mereka organisasi juga gitu. Ada yang kerja juga sambil kerja. Bahkan mereka bisa sampai tahap mawapres kan. Berarti kalau misalkan mereka mawapres juga, berarti akademiknya bisa dibilang nggak terganggu juga kan. Gitu. Berarti memang ketika mereka ikut organisasi, mereka bisa memanage waktunya dengan baik dan benar gitu. Nah, salah satu dapetinnya apa? Lewat organisasi kayak gitu. Sehingga kalau nggak salah ya, dulu pas di kakak-kakak tahun 2015 guys, saya pernah dengar dari kakak-kakak. Dulu tuh ketua-ketua lembaga dideretin gitu. Terus kadang diomelin karena akademiknya bermasalah. Wah, Dan kasnya nggak kena gitu guys. Masya Allah, Alhamdulillahnya alhamdulillah. kasnya nggak kena gitu kan. Nah itu salah satu munculnya kenapa akhirnya muncul Menara Prestasi. Itu salah satunya untuk menaungi anak-anak KC yang berprestasi tapi belum ada fasilitatornya, Wadahnya. belum ada wadahnya gitu kan. Jadinya akhirnya terdoronglah dari Menara Prestasi tersebut, terbentuklah Menara Prestasi. Makanya kakak-kakak tuh selalu ngedukung di KC itu akademik dulu diutamain gitu kan. Karena kan ini tanggung jawab kita yang paling pertama ketika kita menjadi seorang mahasiswa ya akademik Belajar kita, ya. belajar kan, bukan organisasi gitu kan. Nah itu ketika di KC, ketika kita bertabrakan dengan antara akademik dan organisasi, misal lagi rapat dan misal ada kelas, nah itu kakak-kakak melarang kita untuk akhirnya ikut rapat dan mengarahkan kita untuk ikut kelas kan. Betul. Gitu itu yang diarahkan sama kakak-kakak, itu yang diajarin sama kakak-kakak di KC sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai organisasi malah menghambat akademik kita gitu. Jadi
lagi-lagi ini dikembalikan kepada Orang yang orangnya, bersangkutan. dia bisa memanage waktu atau enggak gitu. Kalau misalkan semakin dia bisa memanage waktu, justru itu organisasi nggak jadi hambatan gitu. Betul, Saya betul. juga kemarin kan lagi-lagi kemarin saya di semester 7 yang kuliah di dua kampus yang berbeda, kerja juga, organisasi juga, apalagi organisasinya pas lagi jadi sekjen yang Betul. banyak tanggung jawabnya kan. Itu alhamdulillahnya saya bisa ngatur waktu dengan baik dan benar kayak gitu sih guys. Jadi memang organisasi nggak menghambat akademik kayak Akademik. gitu. Oke, mungkin sedikit nambahin juga sih ya Kak. Kalau Iya. dari sudut pandang saya justru emang organisasi itu lebih mendorong kita buat semangat. Karena Iya apa? betul banget. Karena ketika kita katakanlah kita nggak ikut organisasi, kita fokus belajar dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ada di fase malas, fase capek, ya udah tuh nggak ada orang-orang yang ngedorong. Katakanlah mahasiswa akhir nih misalkan, skripsi lu udah kelar belum? Nggak ada yang nanya kayak gitu. Gak ada support system guys. Betul. Ya, betul banget. Nah, Betul. saya ditanya sama teman-teman saya, sama teman-teman angkatan saya gitu. Lu skripsi udah sampai mana? Nah, kan. Gitu. Kita dikasih tuh ada saling budaya, saling bertanya masalah akademik kayak gitulah, masalah keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang menjadi support system banget sih guys kayak gitu. Terus juga kalau misalkan katanya mereka pengen fokusnya belajar aja gitu kan, kagak mau ikut organisasi, mau fokus di magang. Nah, pengalaman saya ketika di dalam dunia kerja, ketika bekerja sama dengan orang-orang yang gak berorganisasi, Betul. itu sangat amat jauh guys. Maksudnya sangat amat jauh tuh, mereka tuh ketika di dalam rapat mereka diem-diem aja, terus juga gak ada powerful untuk akhirnya etos kerjanya kurang gitu guys. Etos kerjanya kurang. Beda sama orang yang berorganisasi ketika mereka mengadakan suatu event dan lain sebagainya, mereka benar-benar sudah paham lapangannya. Kayak gitu. Mereka karena lagi-lagi hampir sama banget dunia kerja sama dunia organisasi gitu kan. Ketika kita lagi rapat, kita saling bernegosiasi satu sama lain. Betul. Nah, itu yang didapat ketika berorganisasi guys. Karena emang di organisasi nggak cuma teori-teori aja, tapi langsung prakteknya. Beneran kan? langsung praktek gitu. Betul. Kita ketemu sama orang-orang hebat, gimana cara table mannernya, duduk yang baik yang benar kayak gimana. Terus juga ketika bernegosiasi, ketika menawarkan sebuah sponsorship dan lain sebagainya, itu kan kita diajarin di organisasi, di kampus nggak diajarin kayak gitu. Iya, di kelas tuh nggak diajarin. Di Iya, kelas nggak dapat. Cuma teori-teori aja gitu. Iya betul banget. Katakanlah ada teori kayak perencanaan organisasi, yaudah kita coba tahu teorinya doang. Iya, teorinya doang kan, tapi nggak ada praktikalnya langsung gitu. Jadi perlu di seimbangin lah. Ya, betul. Oke, kalau dari saya ke Kak Said kayaknya dirasa udah cukup sih Kak. Mungkin Kak Said udah cukup juga atau mau nanya-nanya, barangkali mau nanya tentang KSI sekarang gitu. Iya, KSI sekarang lagi open recruitment ya, apa gimana? Betul banget Kak Said. KSI itu sekarang alhamdulillah lagi open recruitment sampai tanggal 10 Maret. 10 Maret tuh. Sekarang tanggal 7 ya. Sekarang tanggal 7. Iya, jadi buruan amanin karena angkatan saya guys di 2019. Banyak yang menyesal ketika saya share opreknya KSI. Ini khusus maba atau enggak gitu. Kenapa emangnya? Gue pengen daftar lagi. Ya nggak bisa khusus maba doang kayak gitu kan. Gitu. Jadi banyak yang udah menyesal nggak masuk KSI-nya ketika di semester akhir, semester 6-nya, semester 5 gitu. Mereka udah nyesel gitu guys. Oke, betul banget Kak Said. Baru saya pengen ngomong kayak gitu, makanya pas Kak Said ngomong kayak gitu saya cengar-cengir. Karena itu juga terjadi di angkatan saya Kak. Angkatan saya ada beberapa gitu yang dia, ya gas gue nyesel banget, gue kirain KSI itu buka buat angkatan setelahnya lagi gitu. Iya betul kan. Jadi dia ngerasa kayak sekarang nggak mau daftarnya tahun depan aja. Ternyata tahun depan buat maba doang. Iya gitu. kan, makanya banyak banget yang nyesal. Jadi buat maba-maba jangan sampai menyesal lah di kemudian hari ketika nggak daftar KSI sekarang ya. Betul. Karena benefitnya banyak banget kayak yang tadi kita sebutin. Iya banyak banget. Mungkin sedikit kita simpulin nih Kak terkait benefitnya. Nanti KSI tambahin kalau kurang. Benefit berorganisasi khususnya BSO KSI FWNJ. Tadi yang pertama pasti pengalaman ya Kak. Pengalaman kita public speaking kita, pengalaman di rapat, pengalaman bernegosiasi dan lain sebagainya. Betul. Terus juga yang kedua yang pastinya juga relasi. Relasi KSI juga sangat luas banget ya kayak. Mungkin di sini bisa dibilang agak lebay karena sangat luas banget. Tapi sebenarnya itu emang benar banget. Kita di sini punya relasi ke yang sesama fakultas kita karena banyak program aliansi. Bahkan
lebih lagi di atasnya lagi itu ada sesama univ di Iya, di antar LPK. fakultas. Iya. Itu juga ada aliansinya lagi. Dan tingkat nasional, guys. Nah, betul banget. Tingkat Sebelum ke nasional, tingkat regional regional, dulu Kak. Jabodetabek ya. Jabodetabek. Iya. Kita juga banyak tuh relasi-relasi di sana. Dan sebagai contoh salah satunya tadi ya Kak Said, ini organisasi di tingkat nasionalnya. Dan teman-teman semuanya juga perlu ketahuin ada salah satu tokoh juga ya Kak dari BSOKC FEUNJ. Iya, lupa kita sebut kan? ya. Jadi Presidium Nasional FOSE bidang keilmuan. Itu dari BSOKC FEUNJ. Betul banget. Namanya itu Kak Aam Arosyad. Mungkin teman-teman semuanya pernah lihat gitu. Finalis Mawapres juga dia. Wih, Masya Allah tuh kan. Banyak banget ternyata dari KC jadi Mawapres. Itu tadi relasi. Terus juga takut prestasinya terhambat. Nah, itu juga di KC sebenarnya dipatahkan gitu terkait statement itu, karena memang ada wadahnya Menara Prestasi dan lingkungan di KC itu budayanya prestatif banget ya kayak. Kompetitif banget ya. Jadi saling mendukung lah untuk akhirnya berprestasi. Dan yang keempat, takut karir atau magangnya terhambat. Nah, itu juga insya Allah dipatahkan lah karena memang pengalaman kakak-kakak KC sebelumnya dapat tempat magang, dapat tempat kerja bahkan dari kakak-kakak KC sebelumnya lagi gitu. Iya, betul banget. Dan kerjasama yang instansi tadi kan, yang KC sudah bekerja sama dengan beberapa instansi sehingga itu menjadi privilege buat anak KC bisa dapat tempat magang. Dalam tanda kutip lebih gampang lah insya Allah gitu ya daripada teman-teman yang lainnya. Terus tadi juga terakhir kita singgung terkait takut akademiknya terganggu. Nah, justru itu lagi-lagi KC bisa menjadi support system untuk akhirnya kita lulus tepat waktu, untuk akhirnya kita rajin ngerjain tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya. Ya, betul banget sih. Ada lagi yang kurang gak Kak? Cukup kayaknya, cukup banget ya? guys. Banyak banget soalnya. Udah banyak banget kayaknya, kalau misalkan kita sebutin semuanya nggak bakal selesai. Kalau teman-teman semuanya kepo sama benefit-benefit apa aja dari KC, langsung aja makanya Kak daftar sekarang juga BSO KC FEUNJ, mumpung lagi open recruitment, dan amankan seat atau kuota teman-teman semuanya. Jangan sampai menyesal kayak angkatan Kak Said, angkatan saya, dan angkatan 2021 lainnya. Iya, terus pantengin terus IG KC apa? @KCFEUNJ teman-teman semuanya. Iya, jadi pantengin terus, itu di situ akan ada update-update terbaru terkait open recruitment ya. Betul banget. Dan biasanya open recruitment dari KC itu ide-idenya menarik banget Kak. Mencolok banget. Iya, kemarin apa tentang Ant-Man ya? Betul, tentang Ant-Man. Kita ngangkat film-film yang emang lagi viral dan yang disukain sama muda-mudi sekarang, salah satunya Ant-Man. Nah, itu salah satu value juga sih kenapa akhirnya KC bisa menyesuaikan dengan market yang ada. Itu kan mereka berarti sudah diajarkan bagaimana menyesuaikan, bertransformasi lah gitu. Betul. Gitu sih. Udah, itu aja kali guys ya. Itu aja Kak Said. Makanya terakhir yang tadi saya bilang, jangan lupa dan jangan sampai kelewat, karena sekarang ini benar-benar masa extendednya KC, extended perpanjangan open recruitment dari BSO KC FEUNJ. Dan insya Allah nih setelah ini nggak ada perpanjangan lagi. Makanya sebelum teman-teman semuanya menyesal, buruan daftar sekarang juga sebelum tanggal 10 Maret 2023. Ya, mungkin masih ada 3 hari lagi. Betul, 3 hari lagi. Buruan amanin teman-teman. Ya. Oke, ada lagi Kak? Udah cukup. Cukup ya. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya dari kita, dari saya Bagas Nurseto selaku Ketua Umum BSO KC UNJ. Pamit undur diri, dan rekan saya Said Maulana selaku DPO dari KC teman-teman saya pamit undur diri. Mohon maaf ya apabila tadi banyak kesalahan kata, mungkin ada juga pihak-pihak yang tersinggung, tapi insya Allah kita nggak ada niat untuk menyinggung pihak-pihak tersebut. Oke, mungkin itu aja dari saya pribadi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Saya tunggu di KC ya.